Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama bersolawat dulu untuk meriahnya acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan berkahnya napa barakai pung Allah Ta'ala jama-jamata nalampiri yang umurutta natamaki di surga pamasina pung Allah Ta'ala. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sekali. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Saya hormati, yang saya muliakan Bapak Sekcam yang sempat hadir. Yang saya hormati Koordinator Wilayah Bribka Hilal Lesos. Saya hormati Sekretaris Wilayah Ustadz Zain Asfar Afandi. Saya hormati teman-teman sahabat dari KPK se-Sulawesi Selatan. Ada KPK Kabupaten Pangkep tentunya. Ada KPK Kabupaten Baru. Ada KPK Kota Parepare, ada KPK Kabupaten Goa, ada dari Kabupaten Bone, dan KPK Kabupaten Pindrang. Ada semua jaki hadir. Masya Allah. KPK Kota Makassar ada? Baik. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Cicilan tak? Insyaallah, amin. Lunas. Insyaallah hadirin wal hadirat sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini waktu akan terus berjalan, dan seiring berjalannya waktu, siang berganti malam, malam berganti bulan, bulan berganti tahun. Yang secara hitungan matematik umur kita semakin bertambah, tapi secara hitungan yang hakiki umur kita semakin berkurang. Cepat maupun lambat, jauh maupun dekat, warani det nabarani, maka kita akan semakin dekat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir ini tanggal 26 Desember secara hitungan tahun Masehi sudah berada di akhir-akhir tahun. Sudah gak berpikir untuk berbuat amal dan sudah banyak mika amal tak? Jawabannya bukan saya, jawabannya dari kita masing-masing. Maka saatnya kita untuk bermuhasabah diri. Narapi-rapit namatu wetue. Ada waktu yang tidak bisa dihindari, ada waktu yang tidak bisa dipungkiri. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, pasti kita akan hadapi waktu itu. Waktu apa namanya? Waktu menghadapi yang namanya sakaratul maut. Itu sakaratul maut bukan siapa-siapa yang akan memberikan keringanan, yang akan berikan pertolongan. Hanyalah kita sendiri yang akan mampu menolong kita. Dia gagal ditolongi. Ada orang sombong dengan jabatannya. Ada orang mungkin jago karena jabatannya,
Tapi ketika menghadapi sewaktu-waktu itu namanya sakarat, maka harta dan jabatan tidak akan mampu menolongnya. Betul? Bukankah Al-Quran memberikan isyarat kepada kita? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu, kata Al-Quran, liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Nauji kipung Allah Ta'ala. Allah kasih jabatan itu adalah ujian. Allah kasih harta itu adalah ujian. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang yang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Jadi apapun Allah kasih di muka bumi ini, tidak usah makit terlalu gimana gitu. Santai makit berkah dunia jini. Betul tidak? Jangan sombong dengan harta. Engkau tahu napi sogi-sogi cede. Apalagi nak pakai ni ulawung. Namun dia nama pela makapito. Ha. Supaya dilihat ke kaya kak. Padahal imitasi. Tidak begitu je. Jangan sombong dengan jabatan. Karena jabatan itu hanya persoalan 5 tahun saja. Upah pun na opugi. Betul. Semua adalah merupakan titipan. Yang namanya titipan adalah indreng. Yang namanya indreng pasti kita akan kembalikan kepada Allah. Yang terbaik ayyukum ahsanu amala adalah orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Kita datang siang pada hari ini bukan karena nilai untuk siapa-siapa. Kita datang duduk di tempat ini bukan untuk siapa-siapa, tapi karena untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Cinta kepada jabatan boleh, cinta kepada harta boleh, cinta kepada orang parang bisa. Tapi jangan melalaikan kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta yang paling tinggi, mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Hebatnya Pak, ketika kita nanti di padang mahsyar, ada Nabi yang datangi ki. Nabi yang panggil ki, aina ummati, mana umatku. Nabi yang dipanggil kita di padang mahsyar. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang akan panggil kita nanti di padang mahsyar, aina ummati, mana umatku. Bagusnya Pak Nabi, cintanya kepada kita cinta mati. Cintanya Nabi kepada kita cinta mati. Ingat, ketika Rasul menghadapi sakaratnya, yang dipanggil ummati, ummati, ummati. Mana umatku, mana umatku, mana umatku. Nangka keluarga anak koro. Bukan siapa-siapa yang dicari. Ketika nanti di padang mahsyar di alam kubur, nanti dipanggil aina ummati, mana umatku, mana umatku. Betul-betul pemimpin, satu-satunya Rasul, satu-satunya Nabi. Cintanya kepada kita cinta mati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pejabat, tapi dia ketika menghadapi sakaratnya yang dicari ummati, mana umatku. Ini perotoni minta presiden yang mati maka datoi, mana rakyatku, mana rakyatku. Pret. Tega kalau mochi. Betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak minta apa-apa. Nabi tidak minta untuk digaji. Nabi tidak minta untuk jabatan. Nabi tidak minta dibelikan emas. Nabi hanya ingin dicintai dan senantiasa memperbanyak bacaan salawat. Wih, kesinar rupa pendidikannya Pak kalau kita senantiasa membaca salawat. Mudah-mudahan barakah neru salawat tangka maning Pak barakah pung Allah Ta'ala. Amin. Apalagi kita berada di rumah Pondok Tahfizul Quran Al-Hilal. Masya Allah. Barakah ya barakah, 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 barakah. Saya pernah hadiri tabligh akbar di Kabupaten Kolaka. Itu di Kabupaten Kolaka Bapak Ibu pinggiran kepulauan. Pinggirnya banyak laut. Tasik memesang. Di sepanjang pantai itu masjid Pondok Tahfiz, masjid Pondok Tahfiz. Saya tanya Pak Bupati, Pak Bupati, ini saya lihat di sepanjang Kolaka ini banyak sekali masjid Pondok Tahfiz, banyak sekali pesantren. Berkata dengan logika Pak Bupati, Ustadz, kalau Pak Bupatinya Kolaka yang marah Ustadz, 2-3 orang kateniwi, ai, dena nulik kido-kido. Tidak bisa migeo-geo, tidak bisa goyang-goyang. Tapi ketika Allah yang murka Ustadz, jangankan Allah yang marah, jangankan Allah yang murka, ketika Allah turunkan gunungnya, ketika Allah balikkan gunungnya dan lautannya, siapa yang bisa tangkis Ustadz? Hancur Kabupaten Kolaka. Maka saya sengaja bangun Pondok Tahfiz untuk Pondok Tahfiz dan masjid sebagai benteng-benteng terakhir dari segala malapetaka dan musibah. Mudah-mudahan pangkep, aman, tenteram, dan damai. Dan tidak ada musibah yang akan mengenai karena adanya Pondok Tahfiz yang didirikan oleh teman saya Bribka Hilal. Amin. Cuman sayangnya dia masih jomblo. Alhamdulillah. Itu Bu.
Kadang ada orang tua, minta maaf, saya berani katakan, biasa engkau tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi pejabat. Wish, baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Minta maaf, saya tidak berkata dilarang jadi pejabat, dilarang jadi anggota dewan, dilarang jadi bupati. Tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran, kan modal ini juga itu. Betul? Kenapa? Ketika pada hari itu umpamanya disuruh anak tak pergi mengaji, dia hafal baca Al-Fatihah, dia hafal surah Yasin, dia hafal surah-surah yang lain. Nah tiba masanya ajal, kita orang tua kurang persiapan. Ditanya dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa dia jawab. Man nabiyuka, tidak bisa dia jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji. Makutani malaikat mungkar, nakir, siapa itu mengaji di dunia? Nabi nakir, anaknya yang kusiksa orang tuanya sekarang. Nabi mungkar, kalau begitu pale, hentikan penyiksaan, barak anaknya pintar baca bismillah dan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Maka tidak apa-apa dibiayai anak tak, kalau nak hafal ayat kursi dengan artinya. Betul? Tidak apa-apa dibelikan mobilan. Ya kenapa lekulullah wahada, modal bagi orang tuanya. Kayaknya bu, bagus. Kasih masuk anak tak mengaji. Kasih masuk anak tak di pondok tahfiz. Kasih masuk di sini dibina, dididik dengan baik. Ustadz bayar, wajai, masa gratis? Oh gratis di sini. Jangan gratis Ustadz. Jangan, Pak, biasa itu matuan untuk berkorban. Magai korban rakae. Betul tidak? Bu. Pak, itu harta telumi hak nakui di nasanabita. Itu haknya harta kepada kita 3 jenis nasanabita. Agero. Yang pertama nasanabita hanya untuk dipakai makan. Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat membeli pakaian. Yang ketiga kata Nabi ingin disedekahkan. Tapi hancur 2 tinggal 1. Mondro sedi tinggal 2. Apa yang hancur? Makanan jika sudah dimakan keluar tidak ada gunanya. Makanya selama kisah Andre Memen nih, magai haknya harta untuk dimakan. Andre Memen nih kontro coto jalan kote. Pasipai. Iya, tidak apa-apa. Yang kedua kata Nabi hanya untuk menutup aurat, membeli pakaian, robek pakaian, hancur tidak ada kita tinggalkan. Makanya ibu kalau membeli pakaian, beli memang di pakaian. Mahal-mahal Ustaz, tidak apa-apa mahal. Ustaz tidak cukup uangku, cicil mi dulu. Nonton cicilan. Nah itu, harta hanya untuk dipakai makan. Yang kedua hanya untuk menutup aurat. 1 yang tinggal, yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah. 1 yang tinggal, yang pernah kita kasih masuk di masjid. 1 yang tinggal, yang pernah kita kasih masuk di pondok tahfizul Quran. Itu yang akan tunggu kita. Akan tiba masa, akan tiba waktu. Kita akan sendiri nanti dalam kubur. Tidak ada yang akan temani. Kita akan ditanya 2 makhluk malaikat namanya Munkar wa Nakir. Akan bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Man imamuka, siapa imanmu? Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, yang jawab bukan lidah. Yang jawab adalah amal. Yang jawab adalah harta yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah. Itu yang akan tunggu kita. Akan tiba masa harta yang pernah kita gunakan akan tidak ada gunanya. Orang parat tak disalahi, oto tak ditinggalkan, mobil tak ditinggalkan, rumah tak kita akan tinggalkan. Uang berjuta-juta di bank bukan harta yang kita miliki sepenuhnya. Harta yang pernah kita sepenuhnya adalah yang pernah kita sedekahkan di pondok tahfizul Quran. Masya Allah. Siaga ni menit. Pas 10 memang kali ingat. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ketika Allah kasih semua itu titipan biasa saja, ndak usah terlalu gimana gitu. Bahkan Nabi yang falsafat orang Bugis, bagus sih di pepatah. Nabi yang falsafat orang Bugis, anakku ambil ku sifatnya itu garam. Allen jo sifatnya cek laya. Kenapa itu cek lah itu garam? Masempu nama roa. 10 sebu deli di pasar bunguro. Bu sigopun. Betul? Mega nih. Tapi coba lihat itu garam mana. Biar bagaimanapun enaknya masakannya sayur. Tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Biar bagaimanapun enaknya masakannya kondro dan coto.
Nah, kode gaga pejenan tidak terasa itu masakan. Artinya nah, itu garam sederhana, itu garam masempo. Tapi dek na jadi dari kode gaga pejena. Anakku, ambil ku sifatnya garam, sederhana, sederhana mapau, sederhana mabicara, sederhana mapakaian, sederhana mangoto. Tapi kalau tidak ada dicari, engkau mau tahu kalau selain tidak ada dicari, di mana Yanu, di mana Bribka Hilal, di mana Ustadz Al? Karena kalau datang bagus perasaan, tapi engkau mau tahu asal engkau mapen retensi. Mapakere-kerenya. Alhamdulillah. Tidak aja di sini. Awaiga makkadah. Baik, kita bersalawat dulu. Salatullah, salamullah ala toha. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin la bi ahlil badri ya Allah. Masya Allah, kami Korda Kabupaten Bulukumba berangkat tadi Pak Korwil jam 4 subuh. Ya, kami subuh di jalan. Habis itu kami lewat Bone, Sinjai masuk ke Bone, langsung berangkat ke Camba. Kami singgah tadi istirahat hanya di Kota Pangkep, ada teman, kita ngopi-ngopi di situ, tapi belum makan Pak. Iya, mengerti mandiki panitia. Pak Mabela kasih jadi bulu gom, jadi mani bawa. Tas siaga, tai di mani matoro. Mati balik. Tepuk tangan kita dulu. Baik, saya 5 orang, 1 kameramen dulu. 6 orang kan semua. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kami datang untuk silaturahim, untuk sambil menengal, untuk sambil kenal mengenal untuk diantara kita. Karena insya Allah kita akan peruntukkan nanti ini adalah kebaikan-kebaikan yang dicatat oleh Allah. Bayangkan kata Nabi, barang siapa dia hadir, melangkahkan kakinya untuk mendengarkan hadir tauziah atau majelis ilmu, maka semua materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Mudah-mudahan banyaknya yang kita hadiri dan dilewati ini akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Amin. Ada mentong malaikat kata Nabi akan mengelilingi bumi ini 7 kali dia kelilingi. Semua yang dilihat oleh malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, lapor, agak tumai. Ada di situ perkumpulan ya Allah. Di mana letaknya? Di Sulawesi Selatan Puang. Tega tujumna di Kabupaten Pangkep. Di mana letaknya? Pas di Pondok Tafizul Quran, Rumah Yatim Al-Hilal. Apa dia lakukan malaikatku? Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Apa nak baca? Dia baca sumpah subhanallah. Dia baca alhamdulillah. Dia baca la ilaha illallah terus. Dia minta 2 kepadamu Puang. Minta 2 kepada ta Puang. Apa nak minta malaikatku? Dia minta kepadamu ya Allah, tempatkan aku ke dalam surga. Karena surga itu tempat yang paling indah. Terus yang kedua, jangan kau tempatkan katanya ke dalam neraka. Karena neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat, malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu sebelum yang datang pada siang hari itu ku terima doa-doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Elau ke Puang, pabarakana majelisku pada siang hari ini. Mudah-mudahan insyaallah Allah akan titipkan keberkahan buat kita semua. Ya. Allah turunkan hujannya, mudah-mudahan hujan yang berkah. Allahumma shayyiban nafian, Allahumma shayyiban nafian, Allahumma shayyiban nafian. Ya Allah, mudah-mudahan Kau berkahi. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami. Kami sudah berada di akhir tahun, ialah tahun 2021. Mudah-mudahan di tahun ini adalah tahun yang penuh keberkahan ya Allah. Mudah-mudahan tahun-tahun yang telah lalu ya Allah, kami banyak hilap dan dosa ya Allah. Kami banyak dosa maksiat yang pernah kami lakukan ya Allah. Maka mohonkan ampunan kepada kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta
subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najahata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya Korda KPK Kabupaten Bulukumba, Ustadz Andi Armayadi Al-Ghifari. Saya teman-teman saya, ada Ustadz Ammar Rafiq dari Korda Kabupaten Bulukumba, ada Ustadz Andi Ningrat Muktamar, beliau juga anggota Korda KPK Bulukumba, ada Ustadz Ilyas Amsur, juga anggota Korda KPK Kabupaten Bulukumba. Mudah-mudahan KPK akan selalu eksis dan akan selalu hadir dalam dakwah rahmatan lil alamin. Amin.